hadis menurut istilah, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Hadis menurut para ahli hadis yaitu suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, atau takrir dan sebagainya. Takrir mengandung 4 unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tafsir hadis adalah suatu penafsiran yang memutuskan aktivitas pengkajian terhadap Al-Quran. Baik, saya Wina Holunisa sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dan fungsi tafsir tarbawi sebagai dasar pendidikan Islam. Pengertian tafsir tarbawi terbagi menjadi 2 kata, yaitu tafsir menurut bahasa berasal dari akar kata alfaz, sedangkan pengertian tarbawi berasal dari kata robba yurabbi tarbiyatan yang berarti pendidikan. Berdasarkan makna kata tafsir dan tarbawi tersebut, maka istilah tafsir pendidikan atau tafsir tarbawi dapat diartikan sebagai tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan spirit Al-Quran. Manusia diunggulkan Allah atas makhluknya yang lain karena pada Adam terdapat proses pengajaran sehingga ia diamanahkan untuk memakmurkan dunia ini. Melalui proses pengajaran, potensi manusia dioptimalkan agar mengerti cara berinteraksi dengan kehidupan dunia dan bersikap yang benar terhadapnya. Pengajaran Allah kepada manusia dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu dilakukan melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, melalui fitrah yang ditanamkan pada jiwa manusia untuk selalu berkeinginan menyampaikan dan mencari kebenaran. Pengajaran pertama merupakan informasi yang dapat diakses manusia melalui ajaran Islam. Sedangkan pengajaran yang kedua merupakan konfirmasi yang diusahakan manusia melalui eksplorasi terhadap fenomena alam. Baik pengajaran berupa informasi maupun konfirmasi, keduanya merupakan proses pencarian kebenaran yang saling melengkapi untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk itulah, maka Allah mengutus Rasul sebagai pendidik yang dalam Al-Quran disebutkan bertugas sebagai penyampai informasi Tuhan. Menyucikan yang berarti mendidik dan mengajar yang tidak lain menanamkan pengetahuan atau yu'allimuhum, baik berkaitan dengan alam fisika maupun metafisika. Sebab target yang ditetapkan adalah melahirkan kesempurnaan manusia agar tercipta manusia dwi dimensi dalam satu keseimbangan dunia akhirat atau ilmu dan iman. Sesuai dengan latar belakang munculnya terminologi tafsir pendidikan untuk memenuhi kebutuhan akademik dan dalam rangka pengayaan kurikulum lokal atau kurikulum nasional di PTAI, dengan harapan bahwa jurusan tarbiyah mampu mempersiapkan calon pendidik dalam rangka wilayah pendidikan Islam. Oleh karena itu, agar pendidikan Islam mampu mewarnai profesi yang disandang oleh pendidik beserta profesional, yaitu menuju pendidikan yang Islami yang mampu mengembalikan paradigma pendidikan kepada sumber dasar ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka lahirlah disiplin tafsir sebagai alternatif kajian yang mempunyai relasi dengan pendidikan yang kemudian disebut tafsir tarbawi. Sesuai dengan latar belakang munculnya terminologi tafsir pendidikan untuk memenuhi kebutuhan akademik dalam rangka pengayaan kurikulum lokal atau kurikulum nasional di PTAI, dengan harapan bahwa
kepada sumber dasar ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka lahirlah disiplin tafsir sebagai alternatif kajian yang mempunyai relasi dengan pendidikan yang kemudian disebut tafsir tarbawi. Tafsir tarbawi yang merupakan ijtihad akademisi di bidang tafsir berupaya mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik dari segi teoretik maupun praktik, sehingga diharapkan paradigma pendidikan dapat dilandaskan kepada kitab suci dan petunjuk kitab suci mampu diimplementasikan sebagai dasar pendidikan. Tafsir dalam wacana keilmuan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Hanya saja sebagian masyarakat masih memberikan perhatian yang lebih